Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti KBM walaupun dari jarak jauh ya. Tetap semangat karena belajar itu wajib ya. Ilmu harus dipelajari. Baik, kita di pertemuan ketiga akan masuk ke salad Indonesia. Ya, di makanan pengolahan dan penyajian makanan ada dua jenis ya, yaitu kontinental sama Indonesia. Di kelas 11 kalian sudah belajar kontinental, yaitu bersama dengan Bu Akyawati atau Bu Maya dan Bu Herina. Sekarang di kelas 12 kita bertemu untuk belajar pengolahan dan penyajian makanan Indonesia. Yang pertama yaitu salad Indonesia. Nah, ini dia salad Indonesia. Salad Indonesia adalah hidangan yang memiliki cita rasa segar, terdiri dari berbagai macam sayuran atau buah-buahan yang dipotong lalu disiram dengan saus atau dressing. Nah, jelas ya. Nah, dressing itu apa, Pak? Nah, ini dia. Dressing adalah suatu bahan makanan yang berbentuk cair, lalu dikentalkan dengan tekstur semi liquid, dengan cita rasa yang menonjol, kecut atau asam, dan tajam karena digunakan untuk memberikan rasa dari bahan makanan salad tersebut. Ya, semi liquid itu setengah cair, setengah kental. Itu yang namanya semi liquid ya. Paham sampai di sini? Ya. Sekarang kita masuk ke macam-macam saus salad Indonesia. Yaitu ada 3. Yang pertama, saus kacang. Yang kedua, sambal urap dan yang ketiga, sambal rujak. Nah, nanti di sini kita akan bahas satu persatu perbedaannya dan perbedaan isinya juga ya. Oke. Ini dia bumbu saus pada salad Indonesia. Yang pertama tadi ada saus kacang. Saus kacang itu terdiri dari kacang tanah yang sudah digoreng ya. Jadi kacang tanahnya itu digoreng dulu biar matang. Lalu yang kedua ada bawang putih, yang ketiga ada cabai, yang keempat ada garam, yang kelima ada air jeruk nipis atau asam jawa. Itu bahan-bahan dari saus kacang ya. Kalau bahan-bahan tersebut sudah ada, sudah terkumpul, sudah kalian timbang atau kira-kira kalian haluskan ya, dihaluskan jadi satu, lalu campurkan dengan berbagai macam sayuran. Bisa untuk menjadi sambal pecel, bisa menjadi sambal gado-gado. Tuh ya. Yang kedua, ada sambal rujak. Nah, perbedaan saus kacang sama sambal rujak di sini ya. Sambal rujak itu bahannya ada cabai, ada gula merah, ada air asam jawa, dan ada garam tentunya. Ya, kenapa nggak memakai saus kacang, Pak? Maaf, kacang tanah. Ya, karena kan rujak itu terdiri dari buah-buahan ya. Kalau kalian mau pengen dikasih kacang, nggak apa-apa, itu kreasi kalian ya, menurut selera. Biasanya sambal rujak itu tanpa kacang tanah, tuh ya. Dan yang ketiga ada sambal urap. Nah ini sambal urap, ini juga bisa perbedaannya yaitu dan bahannya ya. Ada kelapa parut, tapi kelapanya yang muda ya. Jadi kelapa muda, bukan yang untuk minuman itu bukan. Ya, itu diparut ya, terus campur dengan cabai, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, kencur, gula merah dan garam. Tuh, itu
macam-macam bahan dari sambal urap. Nah, ini dia bahan pelengkap salad Indonesia. Jadi kita itu nggak hanya makan pecel-pecel saja. Nggak, ada biasanya kan kalian kalau beli di warung-warung itu ada tuh macam-macam jenis makanan yang lain. Di situ ada kerupuk kendarnya, ada kerupuk bawangnya, ada bawang gorengnya, ada peyek, bahkan ada juga tempe tahu goreng. Ya, tuh. Nah, di sini macam-macam salad Indonesia ada 6. Maaf, ada 8. Ya. Yang pertama itu ada gado-gado. Yang kedua ada karedok. Ada pecel, ada lotek, ada terancam. Terancam di sini bukan maksudnya kita terancam dalam bahaya loh ya. Terancam di sini itu jenis nama makanannya ya. Terus ada juga rujak, asinan, urap. Jelas ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini contoh gambarnya. Kita lihat di sisi kiri kalian, paling atas itu ada gado-gado. Ya, isian gado-gado itu ada telur ayamnya yang sudah direbus, ada tauge, ada kacang panjang, ada wortel, ada timun, dan lain sebagainya. Nah, sambelnya menggunakan kacang. Tuh, gado-gado. Sebelah kanannya ada lotek atau rujak, ya. Lotek atau rujak itu bahannya terdiri dari bahan-bahan buah-buahan, ya. Ada nanas, ada bengkoang, ada pepaya, ada timun, ada jambu, ada mangga. Nah, sambelnya kita lihat di sini ada sambal rujaknya yang tanpa menggunakan kacang tanah, ya. Tuh. Terus bawahnya gado-gado. Itu ada terancam. Terancam itu berbagai macam sayuran ya. Tetapi perbedaan terancam sama pecel. Kalau pecel itu sayurannya di blensing dulu atau direbus ya, itu sudah matang. Tetapi kalau terancam itu sayurannya semua mentah ya. Tuh. Ada kacang panjang, ada toge, ada timun, ada kemangi, dan lain sebagainya ya. Sambelnya menggunakan sambal kacang juga bisa atau sambelnya menggunakan sambal urap. Biasanya kalau ibu nenek-nenek kalian itu umumnya menggunakan sambelnya sambal urap. Itu untuk terancam ya. Tuh. Terus yang sebelah kanannya, kanan kalian ya. Ini ada yang namanya urap. Urap itu sayurannya sama dengan pecel, yaitu matang ya, tetapi perbedaannya hanya di sambelnya atau sausnya atau dressingnya. Ya, terancam itu menggunakan kelapa parut yang sudah dicampur dengan bumbu. Yang tadi di awal sudah saya jelaskan jenis-jenis bumbunya apa aja ya. Itu terancam. Maaf, apa? Urap. Tuh. Terus bawahnya urap ada rujak cingur. Itu juga termasuk dari salad Indonesia. Rujak cingur itu perpaduan dari sayuran dengan buah-buahan. Dan ada tambahan satu bahan lagi yaitu cingur. Cingur itu apa, Pak? Cingur itu moncong sapi ya, hidung sapi. Itu namanya cingur ya. Kok medeni men, Pak? Ya, nah, tetapi kan itu yang namanya cingur itu seperti itu. Itu cara pengolahannya itu dibersihkan dulu, dimasak biasanya dimasak semur ya atau direbus biasa juga boleh. Tapi jangan lupa dikasih bumbu ya seasoning yaitu garam biar ada rasanya. Setelah itu dipotong, slice tipis. Tuh ya. Lalu untuk bumbunya itu kita bisa menggunakan basic sambal kacang. Tetapi ada tambahan bahan lainnya yaitu apa? Coba yang pertama itu
atau cingur-nya itu tadi. Yang kedua dicampur dengan petis, ya. Itu namanya rujak cingur. Kalau sudah jadi bumbu kacang yang sudah dicampur dengan petis dan cingurnya tadi kita siram di atas sayuran dan buah-buahan yang sudah dipotong. Sudah jadi simple, ya. Terus yang terakhir ada pecel, ya. Pecel itu terdiri dari sayuran, berbagai macam sayuran, ada kangkung, ada bayam, ada toge, kacang panjang, ada timun juga biasanya, dan tentunya juga kadang dicampur dengan nasi putih atau lontong atau ketupat tuh ya sebagai bahan pelengkapnya. Sambelnya itu biasa menggunakan sambal kacang. Ya itu tadi salah perbedaan-perbedaan antara salad Indonesia yang satu dengan yang lainnya ya. Ada gado-gado, pecel, terancam, dan lain sebagainya yang sudah saya jelaskan barusan ya. Jadi kalian harus tahu jenis-jenis salad Indonesia itu ada apa aja ya. Oke, ini dia komposisi dari salad Indonesia dalam menu Indonesia ya. Yang pertama ada underline atau bagian alas. Ya, biasanya kalian kalau pembeli pecel itu ada alas daun sesudah piring ada daunnya, daun pisang atau kertas coklat itu namanya underline ya. Yang kedua ada isiannya. Isiannya itu apa? Ya tadi misalnya pecel, ada bayamnya, ada kangkungnya, kacang panjangnya, toge dan sebagainya. Itu isi ya. Lalu ada dressing atau saus. Ya, kalau pecel itu menggunakan saus dressing sambal kacang ya. Dan yang terakhir adalah garnish atau hiasan. Walaupun kita di dalam menu Indonesia, garnish juga perlu diperhatikan ya sebagai finishing atau mempercantik tampilannya. Yaitu biasanya kalau pecel itu menggunakan garnish bawang merah yang sudah digoreng lalu ditabur di atasnya. Itu akan menambah eh, kesedapan atau ciri khas tersendiri dari pecelnya tersebut ya. Oke, nah ini kita lihat di sini cara menyimpan salad ya. Simpan salad yang pertama yaitu simpan salad menggunakan tempat yang sudah bersih. Yang sudah bersih itu tempatnya sudah dicuci lalu dikeringkan ya. Lalu hindarkan dengan bahan berbahaya atau beraroma tajam karena dapat mengkontaminasi aroma pada salad tersebut. Jelas ya di sini ya maksudnya ya. Jadi kalau kalian mau menyimpan di dalam kulkas atau lemari es atau chiller itu jangan dicampurkan dengan seafood-seafoodan atau ayam karena nanti akan bisa mengkontaminasi aroma dari salad tersebut ya. Terus yang kedua ada salad yang dingin. Kalian juga tahu toh biasanya kalian membeli salad buah itu bisa disajikan dalam keadaan dingin. Jadi sebelum disajikan itu salad bisa kalian masukkan dulu ke dalam lemari es sebelum dihidangkan. Agar apa? Agar tetap awet, tetap segar ya. Terus yang ketiga, saus salad. Saus salad itu juga dapat dihidangkan atau dapat disimpan di dalam freezer ya. Di dalam freezer itu kalian tentunya taruh dulu di dalam tempat atau plastik. Ya, lalu kalian simpan di dalam freezer, itu disimpan bisa seminggu, 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Itu juga bisa. Asal jangan dikeluarkan terus ya. Keluar masuk jangan. Ya, kalau kalian dalam freezer, dah. Kalau mau menggunakan, ambil salah satu aja atau seperlunya. Setelah itu kalian keluarkan dari tempatnya atau dari plastik, lalu kalian tambahkan saja dengan air hangat, udah terus dicampur jadi satu, udah itu udah siap pakai ya. Itu cara menyimpan salad dan sausnya. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini.
Kita minggu depan akan ketemu lagi dengan materi sub ya, sub Indonesia tentunya, bukan subkontinental ya. Oke, terima kasih anak-anak, selamat belajar. Dan saya kasih tugas, silahkan kalian mencari jenis-jenis salad Indonesia yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalian amati perbedaannya ya, isiannya, sambelnya, dan cara pembuatannya. Kalian analisis ketiga ini ya. Tentunya juga rasa ya. Ya, kalau sudah kalian analisis, silakan kalian tulis di kertas folio atau di buku catatan kalian masing-masing. Lalu kalian kirim ke Google Classroom kalian masing-masing ya. Oke, paham? Silakan dicatat tugasnya ya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.